Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Di video kali ini kita akan membahas tentang sangat teorema kalkulus Leeds di tahun 2023. Kita sudah masuk ke soal nomor 16. Kita bacakan dulu ya. Fungsi fx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x min y. Katanya di sini berapa sih supaya pada saat X dan Y-nya itu di A, B gitu ya. Dia kontinu. A, B-nya itu sebagaimana gitu ya. Supaya dia kontinu. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman sudah mengetahui syarat kontinu untuk fungsi satu variabel dan itu sama aja ya dengan fungsi dua variabel. Kan kalau misalkan dalam satu variabel kan intinya ya limit x misalkan menuju A dari fx itu harus sama dengan fa gitu ya. Nah jadi ini adalah meskipun ada 3 ya sebenarnya, tapi ini udah gabungan ya. Ini menunjukkan yang kiri ya, menunjukkan kalau limit x menuju A fx itu ada, terus fa nya ada, eksis, terus satu lagi apa ya, satu lagi lupa lagi. Oh ini satu lagi, ini ada 3 ya, satu lagi sama gini ya. Jadi ini udah mengidentifikasikan ketiganya. Jadi kalau menurut aku cukup aja 3 ini ya, satu ini ya. Dari sini juga sebenarnya sama aja untuk dua variabel limit x, y gitu ya menuju A, B dari fx, y itu harus sama dengan f A, B. Oke, kita identifikasi dulu kalau misalkan dia mau continue ya. Dari yang sisi kiri dulu nih, kita akan identifikasi dari yang sini dulu. Pada saat x menuju A ya, x-nya menuju A dan y-nya menuju B. Kalau misalkan kasusnya, ini ada beberapa kasus, untuk A sama dengan B, dan untuk A yang tidak sama dengan B. Kalau untuk A sama dengan B, jelas ini tidak boleh, tidak akan kontinu ya. Karena nanti kita punya x kuadrat kurang y kuadrat per x min y gitu ya. Ini akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat per A min B. Karena A sama dengan B, maka ini akan menjadi 0 per 0 ya. Jadi nggak boleh ya. Nah, yang kedua itu saat A tidak sama dengan B. Kalau A tidak sama dengan B, berarti ya kita kita bisa menyederhanakan fungsinya gitu ya. Sehingga x kuadrat min y kuadrat sama dengan x min y. Sederhanain jadinya x min y x plus y dibagi x min y. Kenapa ini bisa dicoret, yang tadi enggak? Karena A-nya tidak sama dengan B. Kan kalau misalkan A sama dengan B kan nanti ketemunya 0 per 0. Jadi kan nggak boleh ya. Karena ini tidak sama dengan B dan X-nya menuju A dan Y menuju B, maka kita bisa mencoret ya. Sehingga kita masukin X sama dengan A dan Y sama dengan B. Jadinya A tambah B. Nah, maka pertama itu harus A-nya tidak sama dengan B. Oke, kita perkuat dengan argumen lain ya. Kita perkuat dengan argumen lain. Tadi kan kita membuktikan untuk yang kiri. Kita akan untuk membuktikan yang kanan juga ya. Karena di sini F ya, F A, B, berarti langsung aja masukin F A, B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat per A kurang B. Ya karena di sini kita asumsikan kalau A tidak sama dengan B, maka ya kita bisa kayak tadi ya, kita bisa menghilangkan bentuk aljabarnya. Sehingga ini sama aja dengan A plus B. Nah, ini kan menjadi sebuah fungsi yang kontinu saat A tidak sama dengan B. Nah, ini berarti yang salah. Kalau untuk A sama dengan 0 untuk setiap nilai B itu salah juga. Kenapa? Coba aja teman-teman masukkan misalkan F
A-nya 0 ya, berarti 0, B ya, B-nya itu apa aja. Berarti X-nya ganti dengan 0 kuadrat dikurangi B kuadrat per 0 dikurangi B. Itu sama dengan negatif B kuadrat per B. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tadinya untuk setiap nilai B, berarti untuk setiap nilai B bisa sama dengan 0 dong. Kalau B sama dengan 0, maka ini tidak eksis gitu ya. Doesn't exist. Nggak akan ada. Nah, maka bukan untuk setiap, tapi untuk beberapa nilai mungkin ya. Kalau mau benar, tapi karena di sini keduanya salah, ya maka yang kita bisa pilih adalah yang D. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.